Hai people, selamat datang di Pocil Podcast Sambil Gacil bersama gue Gisela Azaria. Dan di Pocil kali ini kita kedatangan seorang announcer, aktor juga yang bermain di film On Demand. Kata orang-orang sih ini kembarannya Ajil Dito. Udah bisa tebak siapa orangnya? Daripada main tebak-tebakan langsung aja kita undang, ini dia Kak Syahabi Sakri. Nah ini baru penonton bayaran yang benar. Jadi dari kemarin gue banyak banget promo-promo yang kadang ada yang seru tapi ada juga yang kayak kok pada diem, padahal lu udah pada dibayar kan. Harusnya tugas lo adalah berteriak dan memeriahkan acara. Jadi thank you, good job. Bagus. Anyway, gue mau Minang mode on dulu ya. Boleh silakan. Apa kabar? Udah? Apa kabar? Ba'a kabanyo. Bisa Ba'a gitu. kabanyo. Bagaimana kabarnya? Oh, syukurlah ya. Berarti apa gimana? Ba'a kabanyo. Ba'a kabanyo. Ba'a kaba, biasa gitu. Ba'a Yang kabar. gampang. Ba'a kabar. Syahabi Sakri. Alhamdulillah baik. Baik. Gue gak tau lagi jawabnya gimana. Syukurlah nggak Udah apa-apa. duluan. Aku berterima kasih, jangan dilanjutin karena Jangan. nggak bisa. Gue juga malu. Karena kan kalau di film On Demand kesannya bisa banget ya bahasa Minang. Padahal aslinya enggak, blow on juga. Aduh, Gitu. Nah ngomong-ngomong itu, film On Demand kan ngangkat budaya Minang banget kan? Betul. Tapi basic lu asli Minang? Bokap nyokap gue lahir di Padang. Sorry, bokap gue lahir di Padang, nyokap gue di Palangkaraya. Tapi emang aslinya mereka orang Minang. Dari kakek nenek gue ke atas juga emang orang Minang. Oke. Emang orang Sumatera Barat semua. Tapi dari SMP bokap gue udah di Jakarta, nyokap gue juga udah di Jakarta. Jadi gue lahir di Jakarta. Oh. Tapi karena gue masih sering ngedenger bokap nyokap gue kalau teleponan sama orang di kampung tuh masih pakai bahasa Padang. Jadi kayak, oh ternyata kayak gini bahasa Padang gitu. Gue denger-denger aja. Tapi kalau untuk ngomongnya kayak nggak terlalu fasih Bener, gitu nggak. kan? Kalau dibilang nggak terlalu fasih, sangat tidak fasih. Bisa dibilang blow on banget. Tapi memang kalau misalkan ada orang yang ngomong bahasa Minang, gue ngerti. Paham, baik. Dengernya tuh bisa banget. Berarti saat proses syuting On Demand itu menjadi tantangan lo juga dong ya kayak gitu? Sebenarnya banget, tapi memang sangat amat dibantu dengan Bang Paul dan Mbak Ici sebagai Bang Paul sebagai writernya dan Mbak Ici sebagai seorang translator, bukan translator sih ya. Pokoknya intinya skripnya ini emang ada dua jenis, ada yang bahasa Indonesia dan ada yang ditranslate ke bahasa Minang. Oke. Jadi kita sangat amat terbantu dengan skripnya yang udah bahasa Minang dan kita juga waktu syuting di sana itu hampir setengah krunya memang orang-orang dari isi Padang Panjang. Banyak dari mahasiswa ataupun alumni-alumni. Jadi ketika kita syuting tuh banyak banget bantuan-bantuan yang Bang, kayaknya ngomongnya nggak kayak gitu, ngomongnya mending kayak gini. Logat-logatnya. Bener. Ada nada-nadanya juga nggak sih itu? Kayak ayunan-ayunannya kayaknya enakan kayak gini Bang. Oke, thank you. Jadi ya udah langsung direvisi, langsung kita bisa benerin yang bener tuh gimana gitu. Jadi thank you banget. Castnya semua membantu. Krunya semua membantu. Mantap. Terus Gitu. untuk kan krunya mostly Minang, talentnya juga mostly berdarah Minang gitu ya? Iya, bare minimum dari Bang Paul sebagai director juga memang ya udah seminimal mungkin pernah dengar bahasa Minang tuh kayak gimana sih bentukannya. Jadi nggak buta-buta amat sama bahasa Minang. Memang kita cast-nya kalau untuk yang ceritanya emang orang Minang, udah pasti orang Minang. Udah ada darah Minang pasti gitu. I see, got it. Terus kalau misalnya gue sempat denger-dengar katanya pas syuting di sana naik juga timbangan Benar sekali. Karena istilahnya orang Minang terus ya makan makanan Minang gitu Bener. di sana pasti kayak gimana? Bener, karena kalau misalkan kita ikut syutingan di Jakarta gitu ya, pasti kan makanannya nasi kotak. Nah ini permasalahannya yang mana kita juga tahu ya, yang namanya masakan Padang penuh dengan santan, lemak, daging dan segala macemnya. Nggak mungkin lo nggak naik berat badan lo kalau sekali makan. Nah ini setiap syuting 3 kali sehari lo makan masakan Padang. Jadi nggak mungkin berat lo nggak naik. Itu sih sebenarnya tantangan juga ya sebenarnya, karena gimana caranya kan continuity juga. Tapi karena memang syuting kita durasinya nggak terlalu panjang, jadi mirip-mirip lah. Kalau misalkan dilihat di film memang berbeda dengan gue yang sekarang, sedikit lebih kurus. Walaupun kalau gue buka nih tetap ada nih kubangan-kubangan lemak ini masih ada gitu. Tapi memang itu sebuah tantangan juga karena enak-enak banget, beneran yang masakan Padang asli dari sana tuh beda rasanya sama yang di sini. Kayak lebih berasa aja menurut gue. Pedes di sini nggak sih? Lebih pedes.
Oh, lebih lebih pedas sana karena gue nggak tahu gimana tapi cabenya emang lebih pedas dan santannya juga lebih berasa gitu ya. Nggak ngerti juga sih apa mereka pakai racun-racun atau nggak tahu. Yang penting enak. Yang penting enak. Nah, kita agak mundur sedikit. Gimana sih lo akhirnya sampai bisa terpilih film On Demand Day ini? Jadi sebenarnya emang On Demand Day ini film pertama gue, alhamdulillah, feature film pertama. Thank you, wah terima kasih ini penonton bayaran, terima kasih. Jadi On Demand ini memang feature film pertama gue dengan screen time yang alhamdulillah cukup banyak. Pertama itu gue sih selalu menyebut yang namanya circle of blessing. Jadi ketika gue ketemu orang, nanti orang ini bisa ngasih gue sesuatu, ketemu sama orang lain sampai akhirnya balik lagi ke gue. Gue selalu percaya itu sih dan alhamdulillah itu terjadi. Jadi gue tuh memang berangkatnya dari gue kuliah, bukan kuliah film. Terus gue mencoba untuk banting setir dan ikut jadi talent. Terus gue punya creative house sendiri dan segala macam. Singkat cerita, gue punya salah satu temen dari kampus gue juga yang dia ada di satu PH. Terus dia bikin film pendek. Abis itu di satu project itu gue kenalan sama Gigi ex Cherry Bell. Oh iya. Yang mana sekarang Gigi itu kan full time acting di salah satu acting school yang namanya Bengkel Acting Kuma dan itu Bang Paul di sana sebagai founder. Nah di situ Gigi cerita, iya nih temen gue lagi nyari cast berdarah Padang, lu mau nggak? Ya mau lah, masa nggak mau gitu kan. Akhirnya dikenalin sama Bang Paul, casting dan alhamdulillah dapet. Gitu. Jadi dari kenalan teman gue, kenalan ke Gigi, kenalan ke Paul. Circle of blessing ya. Gitu. Nice. Ada gak juga salah satu dalam kriteria itu kayak harus mirip sama Ajil Dito? Peran kakak adik itu, maksudnya gue itu emang dari awal sudah Bang Paul pikirkan? Kalau di belakangnya sih gue nggak tahu sespesifik apa ya. Cuman pastinya mereka mencari kemiripan wajah dong sama gue. Dan alhamdulillahnya karena tadinya sempat ada beberapa nominasi juga baik untuk gue maupun peran adik gue karena gue juga tadinya jadi peran adik terus kakaknya siapa dan segala macam pas di otak-atik jadwal dan hal-hal di belakangnya akhirnya dapetnya gue dan Ajil gitu dan untungnya alhamdulillahnya banyak yang bilang mirip sih jadi kayak ya udah bagus banget dan emang dari pertama kali gue ketemu sama Ajil juga udah dapat banget kita ngobrolnya bener-bener yang nggak pakai batasan udah langsung ngobrol ini kita mirip ya iya bang kita mirip bang kayak gitu langsung wah udah bonding banget udah bonding ya, alhamdulillah iya gitu. Dan kalau gue lihat banjir komentar istilahnya sutradaranya pinter nih nyari dapet pas kayak cocok banget adik kakak gitu ya I see. Terus ada nggak sih pengalaman apa yang paling nggak terlupakan? Mungkin ada pengalaman lucu selama lo syuting di On Demand Day. Kalau yang paling lucu dan selalu gue inget sih, jadi kalau misalnya lo udah nonton di situ ada scene di mana salah satu pemeran itu datang ke tempat gue, terus dia kayak ngecengin gue gitu. Lu mandiin burungnya yang bener ya biar burung lo bersih. Itu kan agak bias kan. Iya, bias. Di situ kondisinya gue lagi mandiin burung gue di kandang, burung kandang gitu bukan. Iya. Terus dia bilang kayak gitu, terus gue marah ceritanya kan. Nah, H-1 gue nanya ke dia, apa sih bahasa Minangnya ketawa-tawa? Karena setelah gue marah ke teman gue sih, Ajil tuh ketawa-tawa gitu. Jadi kayak gue mau bilang tawa-tawa aja lu. Gue dikatain kalau ketawa-tawa, lu ngetawain gue. Gue bilang gitu, terus si temen gue bilang, ketawa-tawa tuh artinya tak kanciang-kanciang. Padahal enggak, nah itu gue bawa tuh di syutingan. Tak kanciang-kanciang nih, gue bilang ke adek gue, padahal tak kancang-kancang tuh artinya jorok, bukan kayak ketawa-tawa aja lu, tapi karena Bang Pau suka akhirnya dipakai. Oh, gitu. Nggak di-cut malah jadi dipakai. Betul, jadi kayak improve gitu. Padahal gue dibohongin sama dia. Ya Allah, gitu. Ya ampun. Oke. Syahli Sakti. Itu saya. Gisela siapa namanya? Azaria. Gisela Azaria. Oke, gue liat lo juga announcer radio, terus lo aktif bikin podcast. Yap. Sekarang udah mulai berkesayap ke aktor juga. Sebenarnya latar belakang lo ini apa, yang mana duluan atau apa gitu latar belakang? Apa kira-kira latar belakang gue? Waduh. Universitasnya Dia jadi kalau gua ini, riset, jadi patung Roma dia. nih. Penonton bayaran mau jawab, kira-kira gue backgroundnya apa? Kalau friend mungkin ada cenayang di sini. Yang jawab saya kasih hadiah jenglot. Bukan, salah. Salah. Ilmu komunikasi enggak? Salah. Salah. Ya. Salah.
Hukum-hukum. Betul. Ini gue dapet jenglot loh. Dapat jenglot. Ya, gue backgroundnya hukum. Oke. Gue sarjana hukum. Lalu? Lalu. Why? Jadi emang gue pernah ngantor hukum dulu kayak sekitar 1 tahunan. Cuman sebelumnya dari zaman gue kuliah, gue balik lagi ke SMA ya. Jadi dari SMA tuh gue nggak tahu mau jadi apa. Terus gue sekolah di sekolah negeri yang menurut gue sekolah gue jelek sebenarnya. Tapi secara grade kuliah, sekolah gue tuh lumayan bisa dapat undangan. Akhirnya ya udah karena gue nggak tahu mau jadi apa, gue mau ngambil FE. Tapi karena temen gue yang peringkat 1 ngambil FE, terus akhirnya kayaknya kalau kuota undangan hukum ada 2 nih. Gue ambil hukum aja deh biar gue dapet sekolah negeri. Biar bokap gue nggak malu deh gitu intinya. Ya udah akhirnya gue masuk sekolah hukum dan dari SMA tuh gue suka banget nonton film. Abang gue kayak punya banyak film-film Hollywood Oscar gitu dan gue suka banget nontonin. Terus di kampus pun gue masuk kayak UKM perfilman gitu. Dan gue ketemu sama teman-teman gue sekarang yang gue bikin Creative House. Jadi kayak gue nge-YouTube gitu zaman-zamannya Andovi, Skin Indonesia gitu. Iya. Setelah mereka lulus, gue juga bikin kayak tipe-tipe mahasiswa yang kayak gitu-gitulah. Alhamdulillah banyak yang nonton, cuman lama-lama kalau misalkan nggak konsisten kan nggak kena juga ya. Dan emang itu yang terjadi sama kita, masing-masing dari kita berempat tuh kayak punya kesibukan apa segala macem. Gue ada 3 teman gue namanya Andre, Hans, sama Pascal. Nah, terus kayak ya masing-masing punya kesibukan dan apa segala macem. Begitu gue lulus, karena memang belum menjanjikan juga, gue agak-agak bingung gimana caranya ya. Gue sudah lulus tapi punya duit sendiri, karena kan nggak mungkin minta duit sama bokap gue lagi kalau udah lulus kan. Akhirnya ya udah setelah nganggur beberapa bulan, gue masuk kantor hukum. Kira-kira setahun berjalan, sambil gue double job di Creative House gue ini, gue ketemu sama manajer gue yang sekarang untuk acting, untuk nge-link gue ke industri perfilman. Terus gue ketemu sama produsernya Noise untuk podcast gue yang Scary Things. Terus gue juga sempet jadi asisten kamera ke Magelang, ada satu project tentara gitu, gue ngikut. Jadi ada beberapa project yang gue ikutin, terus setelah gue nabung, gue hitung kayaknya gue bisa hidup 3 bulan nih ke depan dengan gue resign. Akhirnya gue resign dari kantor, ngambil resiko, terus alhamdulillah gue hidup sampai sekarang. Terus ya udah dari situ ternyata Tuhan masih sayang sama gue yang pendosa ini, alhamdulillah. Jadi gue masih hidup lebih dari 3 bulan. Dari situ ya udah karena udah gak ngantor lagi, ya udah there's nothing go back for me anyway. Gue lanjut aja dari situ, buka link yang banyak, cari-cari klien untuk Creative House gue. Terus dari Noise juga sebagai podcaster banyak yang nawarin VO talent, nge-podcast di tempat lain juga. Lama-lama dilirik juga sama Gen FM, alhamdulillah PD-nya ngeliat gue. Iya, sekarang jadi announcer Gen FM juga ya. Terus gue bilang, ya gue gak pernah siaran bang, tapi mau sih siaran, masa gak mau gitu kan. Ya udah, akhirnya gue di training di Gen FM, alhamdulillah dipecut juga sama mentor gue gitu kan. Dari yang gue tadinya lumayan gagu kalau ngomong, sekarang alhamdulillah lumayan lancar kalau ngomong kayak gitu. Nah, kalau announcer berarti udah sejak kapan tuh? Announcer berarti gue baru sebulan. Jadi gue di training tuh dari bulan Maret, 3 bulan Maret, April, Mei, ya Juni gue siaran. Mei, Juni, iya bener. Gue baru sebulan lah kira-kira siaran. Kalau si Noise itu? Kalau Noise gue udah sekitar, Scary Things tuh udah 2 tahun, hampir 2 tahun. Dari tahun 2021, episode pertama kita keluar di bulan Juli, seingat gue. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang dengerin, banyak yang suka horor. Kadang gue bingung juga karena kan gue horor ya bawaannya. Iya, lu emang demen banget sama horor gitu. Sebenarnya enggak. Justru gue penakut. Jadi kan gue bertiga ya. Gue, terus ada namanya Camuy sama Nadila. Sebenarnya gue dan Camuy ini penakut. Nadila juga sebenarnya penakut. Jadi kalau misalkan kita bercanda-canda lagi tapping nih, terus ada suara-suara aneh, itu langsung pada teriak-teriak sendiri. Terus kayak gue cengin tuh kadang-kadang gitu kan. Tapi emang sebenarnya basicnya kita bertiga penakut. Tapi ya nggak apa-apa karena kita juga secara brandingan bukan berarti harus di branding sebagai orang yang ngerti juga. Karena memang Scary Things ini di branding sebagai satu tempat nongkrongan yang kita nongkrong dan tiba-tiba cerita horor aja. Jadi pendengar kita tuh seakan-akan nongkrong bareng kita, ngedengerin kita cerita horor, intinya sih gitu. Mungkin itu juga yang menyelesaikan kebingungan gue karena banyak banget pendengar gue yang
ngedenger Scary Things tuh buat nemenin tidur, kan aneh ya? Iya. Banyak banget, Wah. banyak banget gitu. Terus pernah gak sih ada kejadian-kejadian aneh selama bikin konten Scary Things? Kemarin banget baru dan sudah terjadi sebelum-sebelumnya juga sih. Kadang kita kayak lagi ngomong nih, cuman ada suara masuk yang nggak tahu dari mana. Oh, pas lu lagi preview denger ininya? Nggak lagi preview, lagi tapping. Oh, lagi terus tapping ya? teman gue yang satu ngedenger ada suara, tapi nggak semuanya denger. Mungkin salah satu teman gue terus sama produser gue denger lihat-lihatan itu suara apa ya? Kayak yaudah lanjut dulu kayak gitu-gitu. Terus pernah kalau di kantor lama sih ada sempet yang dari laci tiba-tiba tumbler jatuh gitu juga ada sih. Gitu. Terus apa sih yang jadi pegangan lo gitu sampai saat ini untuk tetap fight gitu, bisa tetap ya intinya apa yang menjadi pegangan lo gitu fight sampai di titik ini? Yang gue baru sadar beberapa waktu lalu sih, gue ngerasa kalau apapun yang ada di hidup gue kayaknya ini udah diatur sama Tuhan gitu. Seburuk-buruknya gue, sebandel-bandelnya gue, sedurhaka-durhakanya gue, kayaknya alhamdulillah Tuhan masih sayang sama gue. Dan gue merasa apapun yang gue temui di hidup gue ini emang udah takdir Tuhan aja. Gimana caranya gue menyikapi, terus kayak kadang gue mikir kenapa ya gue dikasih musibah segede gini, Tuhan tuh mau gue belajar apa ya? Kadang gue mikir sendiri di situ, gue harus ngapain, gue harus nerima kayak gimana. Karena kalau misalkan gue dapat musibah dan gue ngeluh terus, kayaknya ini masalah nggak akan kelar, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi itu satu, percaya sama Tuhan, yang kedua ya terus bergerak aja. Karena kalau misalkan gue diem doang, nggak akan ada yang terjadi gitu. Kalau misalkan emang kalau lu bergerak belum tentu lu sukses, tapi kalau misalkan lu diem, lu udah pasti nggak sukses. Itu menurut gue. Dua-duanya punya konsekuensinya. Betul. Oke, thank you so much. Terima for kasih coming. banyak, Aku Gisel. boleh dong minta closing pakai bahasa Minang gitu. Nanti aku tinggal sautin aja gitu. Oke. Sautin ke bahasa Indonesia. Apa namanya, pocil? Ya. Oke. Jangan lupa sana calia iko namonyo pocil, podcast and chill. Sambil Basamo podcast sambil nge-chill. Basamo awak Syabi Sakri and Gisela Azaria, in today in People's Way. Bye-bye. terima kasih penonton bayaran, terima kasih. Thank you. Terima kasih.